Halo semuanya, saya Jen Sabrina. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi parlementer 1950 sampai dengan 1959. Perkembangan politik masa demokrasi liberal. Demokrasi liberal merupakan sebutan lain dari sistem demokrasi parlementer yang pernah berlaku di Indonesia. Sistem ini dijalankan di Indonesia pada tahun 1950 sampai 1959. Periode demokrasi liberal dimulai setelah Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dari semula bernama Republik Indonesia Serikat. Pembentukan RIS berdasarkan persetujuan di Konferensi Meja Bundar yang kemudian dibatalkan secara sepihak oleh pemerintah Indonesia. 1. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal dilandasi oleh UUD sementara 1950 sebagai konstitusi tertinggi. Berdasarkan ketentuan dalam UUDS 1950, sistem pemerintahan Indonesia dijalankan dengan sistem parlementer. Sistem parlementer berarti kabinet pemerintahan disusun berdasarkan perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen. Maka itu, ia sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen. Dalam sistem parlementer, presiden hanya menjadi lambang kesatuan saja. Penerapan sistem ini pada dasarnya bertujuan untuk mengakomodir kebebasan berpendapat dari rakyat yang diwakili oleh partai di parlemen. Akan tetapi, dalam perjalanan sistem ini seolah menjadi buah si malakama karena kebebasan berpendapat yang bertujuan mewujudkan kestabilan politik tidak sesuai dengan kenyataannya. Saat itu, situasi politik tidak stabil sebab sering terjadi pergantian kabinet yang begitu cepat. Salah satu sebabnya adalah perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang ada. Perbedaan di antara partai-partai tersebut tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik sehingga pada tahun 1950 sampai tahun 1959 terjadi pergantian kabinet sebanyak 7 kali. Adapun kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal yakni sebagai berikut: Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastroamidjojo I, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastroamidjojo II, Kabinet Juanda. Yang kedua ada sistem kepartaian. Sistem kepartaian di Indonesia pada era demokrasi liberal ialah sistem multipartai. Pembentukan banyak partai, menurut Muhammad Hatta, bertujuan membuat mengukur kekuatan perjuangan Indonesia dan untuk mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Akan tetapi, partai-partai politik kala itu gemar saling bersaing dengan cara mencari kesalahan dan menjatuhkan. Akibatnya, pada era ini sering terjadi pergantian pemerintahan. Saat banyak kabinet yang tidak berumur panjang, program-program tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini kemudian menyebabkan terjadi ketidakstabilan, baik di bidang politik, sosial, ekonomi, hingga keamanan. Yang ketiga, pemilihan umum 1955. Meski demikian, pada masa demokrasi liberal, pernah berlangsung pemilu pertama di Indonesia, yakni pada tahun 1955. Pemilu yang diikuti oleh 29 partai politik dan digelar untuk memilih anggota DPR serta Dewan Konstituente. Ini disebut-sebut sebagai pemilihan umum yang paling demokratis dalam sejarah Indonesia.